Kenapa kamu takut AI? Karena mungkin kamu cuma mengandalkan skill yang bahkan manusia biasa pun gak respect. Sementara dunia menuju 2030 itu bukan lagi soal siapa yang kerja paling keras, tapi siapa yang punya keterampilan yang gak bisa diganti mesin. Masalahnya, 90% orang masih sibuk bilang AI maling kerjaan, padahal mereka lah yang sebenarnya gak punya nilai apapun. Di video ini aku bakal jelasin 7 keterampilan abadi, skill yang bikin kamu nyaris mustahil digantikan AI di tahun 2030. Skill yang bikin kamu masuk top 1%, bukan cuma follower yang cuma nonton hidupnya diajar berbahan teknologi. Ini bukan skill teknis, bukan coding, bukan cara pakai AI buat viral-viral. Ini skill yang bertahan ratusan tahun dan justru jadi makin kuat ketika dipadukan dengan AI. Kalau kamu pengen tetap relevan, dihargai, dan bisa pakai AI sebagai amplifier, bukan ancaman, tonton video ini dari awal sampai akhir. Jadi halo semua, aku Jawari dan selamat datang jaran ceritain. Pokoknya di segmen jaran ceritain akan Coba jawab jujur. Kalau AI tiba-tiba makin pintar 10 kali tahun depan, apa ada satu saja skill dalam dirimu yang benar-benar dibutuhkan manusia? Atau jangan-jangan semua yang kamu lakukan bisa diganti chatbot dan bot otomasi dalam 3 detik? Ini aku tunjukkan 7 keterampilan abadi ya. Yang pertama adalah sales. Keterampilan abadi yang nggak bisa diotomasi. Sales itu bukan promosi. Sales adalah meyakinkan manusia lain untuk mengambil keputusan yang mengubah hidup mereka. AI bisa membuat skrip, tapi AI nggak bisa menggantikan kepercayaan. Manusia beli dari orang yang mereka percaya, bukan dari robot. Kalau kamu bisa baca emosi, jawab keberatan, bangun trust, kamu tidak akan tergantikan. Ini skill yang menghasilkan uang paling cepat di bisnis manapun. 2. Marketing. Kemampuan menarik perhatian di era noise. Marketing adalah seni bikin orang menoleh ketika dunia penuh suara. AI bisa bantu bikin visual, copywriting, riset, tapi sense of taste, intuisi, kemampuan membaca budaya itu manusia. Marketing membuat sales lebih mudah, dan marketing yang kuat membuat kamu punya leverage. Kreativitas tidak bisa digantikan, hanya bisa diperkuat. 3. Sistem dan operasi. Skill membangun kerja yang efisien. Orang menguasai sistem itu langka, sementara AI hanya mempercepat apa yang sudah kamu rancang. Contoh, otomatisasi laporan, monitoring penjualan, dashboard performa dengan Google Sheet atau Notion. AI memperkuatmu, tapi yang merancang alurnya tetap manusia. Orang yang bisa membuat sistem sederhana bisa memimpin tim besar tanpa chaos. 4. Berpikir analitis. Cara mikir yang tidak mudah diganggu AI. Orang yang hanya mengikuti template dan akan kalah. Orang yang bisa menganalisis tren, membaca data, dan menemukan peluang yang tidak terlihat orang lain akan menang. Hidup memang kayak perang. Yang menang bukan yang paling kuat, tapi yang paling strategis. AI bisa kasih data, tapi interpretasinya itu manusia. 5. Kepemimpinan. Kemampuan mengarahkan diri dan orang ke masa depan. AI tidak punya visi, AI tidak punya membangun budaya tim, dan AI tidak bisa memberi makna. Pemimpin yang paham tren, yang bisa melihat 5 tahun ke depan, yang bisa membuat orang percaya itu langka. Dan di 2030, manusia itu butuh navigator, bukan teknisi. 6. Inisiatif kecil, senjata paling underrated. Banyak orang menunggu momen besar, tapi top performer memulai dari hal kecil. Hanya pelanggan, uji coba kecil, perbaikan cepat, 1 pos per hari, 1 eksperimen tiap 24 jam. AI membuat iterasi jadi murah, tapi inisiatif, kemauan mulai duluan itu manusiawi, dan itu memisahkan top 1% dari kerumunan. 7. Amplifikasi dengan AI. Kombinasi yang meledakkan semua skill tadi. Ini inti semuanya. AI bukan pengganti keahlianmu. AI adalah amplifier. Orang yang hebat plus AI 10 kali lebih hebat. Orang mediocre plus AI tetap mediocre, hanya lebih cepat capek. Contoh, Apple membangun kepercayaan tanpa diskon.
Tesla menjual tanpa dealer. Mereka menang bukan karena teknologi doang, tapi karena kombinasi skill abadi plus leverage modern. Internet bikin peluang semua orang sama rata, tapi yang menang tetap mereka yang mau belajar skill dasar, bukan cuma ngejar cuan instan. 7 skill ini bukan cuma teori kosong, teman-teman. Ini fondasi orang-orang yang bertahan dari perubahan besar, termasuk era AI. Dan kalau kamu gabungkan 7 skill ini dengan AI, kamu gak cuma aman, kamu bakal jadi orang yang diburu bisnis, tim, dan pasar. Setelah dengar 7 skill tadi, coba pikir, selama ini kamu belajar apa? Skill yang bertahan puluhan tahun atau skill yang bakal hilang begitu bot baru rilis? AI tidak menghapus manusia, ya, hanya menghapus orang yang tidak punya nilai. Sales, marketing, sistem, berpikir analitis, kepemimpinan, inisiatif kecil, dan kemampuan memanfaatkan AI sebagai penguat, itu fondasi yang bikin kamu susah digantikan. Yang menang di 2030 bukan yang paling pintar, tapi yang paling siap. See you next time. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen. Dan kalau kalian mau traktir aku bisa klik link di deskripsi.